Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Trinovitasari dengan NIM 206190027 akan menjelaskan materi tentang matahari dan energi, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika lingkungan. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama ada struktur matahari, spektrum cahaya matahari, pengukuran kekuatan radiasi cahaya matahari, penyerapan energi cahaya matahari, dan daur energi. Sebelum ke topik pembahasan, kita akan membahas mengenai pengertian matahari. Matahari adalah bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi, baik pada susunan galaksi Bima Sakti maupun pada galaksi Andromeda. Matahari sendiri merupakan bintang yang dapat memancarkan cahaya dengan sendiri. Kemudian jarak kedudukan terdekat matahari ke bumi itu kurang lebih sekitar 147 juta kilometer. Sedangkan jarak paling jauh matahari ke bumi yaitu kurang lebih sekitar 152 juta kilometer. Selanjutnya ada struktur matahari. Yang pertama terdiri dari inti matahari terdapat di dalam, kemudian ada zona radiatif, lapisan kedua, kemudian lapisan ketiga ada zona konvektif, yang keempat ada fotosfer, yang kelima ada kromosfer, keempat ada korona atau yang terlihat saat gerhana matahari, kemudian ada bintik matahari, kemudian ada gramula, dan yang terakhir ada prominensa. Selanjutnya ada gangguan-gangguan yang terjadi pada matahari. Ada 4 gangguan. Yang pertama ada gumpalan-gumpalan fotosfer, ada bintik matahari, sunspot, kemudian ada gangguan pada pancaran gelombang radio, yang keempat adalah adanya aurora. Selanjutnya ada manfaat matahari. Matahari sendiri memiliki fungsi yang sangat penting bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat dalam kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, tumbuhan bisa berfotosintesis, dan masih banyak hal lain sebagainya. Kemudian sumber energi yang terkandung di dalam batu bara dan minyak bumi sebenarnya juga berasal daripada matahari, mengontrol stabilitas peredaran bumi dan juga berarti mengontrol terjadinya siang dan malam, tahun, serta mengontrol planet-planet yang ada di tata surya. Selanjutnya ada spektrum matahari, atmosfer yang berperan besar sebagai penyebab dan dari perbedaan warna tersebut. Atmosfer bumi berlaku sebagai filter atau penyaringan spektrum warna cahaya tampak. Molekul udara pada atmosfer menghamburkan cahaya dengan spektrum warna yang memiliki panjang gelombang pendek, yaitu biru, dan membuatnya terpantul dari sekitar langit sehingga langit tampak berwarna biru. Kemudian spektrum cahaya gelombang pendek biru telah dihamburkan oleh atmosfer sehingga menyisakan spektrum cahaya dengan gelombang yang lebih panjang, yaitu kuning kemerahan. Spektrum cahaya yang tersisa inilah yang menyebabkan matahari terlihat berwarna kuning. Kemudian tak hanya karena peristiwa hamburan cahaya, latar yang berupa langit biru juga merupakan penyebab dari matahari terlihat kuning. Warna kuning merupakan komponen dari biru. Hal ini dapat diamati melalui diagram kromatik seperti ini. Pada diagram kromatik, lokus kuning secara diametrikal berlawanan dengan lokus biru. Sehingga ketika kita ambil cahaya biru dari cahaya putih dengan membakar di bias matahari. Selanjutnya ada penyerapan energi cahaya matahari dan daur energi, di mana energi terbarukan adalah sumber-sumber energi yang bisa habis secara alamiah, di mana energi
terbarukan berasal dari elemen-elemen alam yang bersedia di bumi dalam jumlah besar, misalnya matahari, angin, sungai, tumbuhan, dan lain sebagainya, di mana energi terbarukan merupakan sumber energi paling bersih yang tersedia di planet. Kemudian, cahaya merupakan bentuk lain dari energi yang terpancar daripada matahari. Kita semua tahu bahwa tanpa cahaya matahari, kita tidak bisa melihat. Kita hanya menggunakan cahaya matahari untuk menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Ini merupakan pemakaian langsung cahaya matahari yang berasal daripada matahari. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai matahari dan energi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.